Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa misi Yesus adalah untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia datang untuk menggenapinya dengan semua yang dia lakukan, dengan semua yang terbaik yang dia lakukan. Maka Yesus berkata jelas tadi, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini, Yesus mengajak kita agar menjadi pribadi yang taat pada hukum. Hukum ada untuk mengatur hidup kita agar tertib. Sekarang terjadi keonaran di mana-mana karena masing-masing pribadi taat pada hukum yang dia buat sendiri, peraturan yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Maka orang melupakan kesejahteraan bersama. Maka Yesus mengingatkan kepada kita. Dia mengajak kita menjadi pribadi yang taat pada hukum, sehingga tidak melanggar dan menyalahgunakan hukum yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, orang yang takut akan Tuhan harus menjadi pejuang kebenaran dan teladan dari kehidupan. Mari kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Allah ketika kita melanggar perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada 10 perintah Allah yang diberikan kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu dengan setia dalam kehidupan kita? Agar 10 perintah Allah itu berbuah melimpah dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi hidup kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus agar kita juga seperti Yesus menghadirkan kerajaan surga di dunia ini, menjalankan hukum dengan setia, agar terciptalah kedamaian bagi semua orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit,
baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Berikan mereka kesetiaan untuk memanggul salib hidup mereka dan menyatukannya dengan penderitaan-Mu di kayu salib. Kalau boleh Tuhan, jamah mereka satu persatu dan berikan mereka rahmat kesembuhan. Berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang sakit dengan kesehatan dan rahmat kesabaran. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.